Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Hari ini kita akan belajar tentang Korawa arimasu ka? Coca-Cola ada kalau misalnya di bahasa Indonesia kan. Jadi pada materi ini kali ini kalian diharapkan bisa memesan suatu makanan atau minuman dalam bahasa Jepang. Tentunya kalian juga harus bisa menyebutkan kosakata minuman dan makanan dalam bahasa Jepang, kemudian satuan dalam bahasa Jepang. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke, yang pertama-tama kita akan belajar dulu kosakata. Yang pertama ada kosakata makanan dan minuman. Untuk makanan dan minuman sendiri biasanya masih tetap sama gitu. Kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia ada mie ayam, tetap mie ayam. Kalau misalnya mie goreng, tetap mie goreng gitu. Tetapi ditulisnya memakai huruf katakana. Bisa kalian lihat ya di situ ada nasi goreng, kemudian mie goreng, mie ayam, mie bakso. Nah, untuk makanan Jepang sendiri yaitu ada sashimi. Sashimi itu biasanya ikan mentah yang isinya yang sudah ditata yang sudah dipilet kemudian ditata. Kemudian ada sushi. Ini sudah tidak asing lagi ya. Sushi itu makanan Jepang dari nasi ketan yang yang dibentuk-bentuk. Bisa kalian lihat contohnya di gambar seperti itu sushi. Kemudian ada tempura. Tempura itu udang goreng yang dikasih tepung. Lalu ada sukiyaki. Sukiyaki itu daging bakar. Kemudian ada keki. Keki itu kue. Oke. Jelas ya? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, saya lupa tadi kalau misalnya makanan dalam bahasa Jepang itu tabemono. Tabemono artinya makanan. Nah, ini ada kosakata tentang minuman atau dalam bahasa Jepangnya nomimono. Di sini ada nomimono itu minuman. Contohnya di sini ada kosakata kora. Kora itu Coca-Cola. Kemudian ocha. Ocha itu teh. Kocha juga sama teh. Kemudian ada jusu. Jusu itu jus. Selanjutnya ini ada kosakata untuk hitungan menyebutkan satuan makanan atau minuman. Contohnya di sini ada hitotsu, artinya 1 buah. Kemudian ada futatsu, 2 buah. Ini perlu kalian hafal karena penyebutan satuan ini agak berbeda dengan bilangan dalam bahasa Jepang ya. Kita bacakan dulu. Untuk 1 buah itu bahasa Jepangnya hitotsu. 2 buah futatsu. 3 buah itu mitsu. Kemudian 4 buah yotsu. 5 buah itsutsu. Kemudian 6 buah itu mutsu. 7 buah nanatsu. Kemudian 8 buah yatsu. 9 buah kokonatsu. Kemudian 10 buah itu to. Untuk menanyakan berapa buah itu bahasa Jepangnya ikutsu. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Selanjutnya ada pola kalimat yang pertama. Ini pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan ada atau tidak adanya suatu makanan atau minuman ya. Ini ada yang positif dulu. Jadi pola kalimat yang positif itu ada kata benda makanan atau minuman wa arimas. Contohnya kora wa arimas artinya ada Coca-Cola. Nah, untuk bagian yang negatifnya itu yang tadinya arimas menjadi arimasen. Tetap ya, ada kata benda makanan atau minuman ditambahkan partikel wa ditambahkan arimasen. Contohnya kora wa arimasen berarti tidak ada Coca-Cola. Kemudian ada pola kalimat untuk menanyakan. Tadi kalau yang positif itu arimas, yang negatif arimasen. Kalau yang menanyakan itu lahirnya arimas ka. Oke, pola kalimatnya tetap sama, tapi akhirannya yang berbeda ya. Nah, untuk menanyakan itu ada kata benda makanan atau minuman ditambahkan partikel wa, tambahkan arimas ka. Contohnya, kora wa arimas ka
artinya apakah ada Coca-Cola? Nah, di sini ada catatannya. Jika misalnya jawabannya iya, dijawab hai arimasu. Kemudian diikuti oleh pola kalimat positif yang tadi yang atas. Kalau misalnya ada Coca-Cola berarti hai arimasu, kora wa arimasu. Kemudian jika jawabannya tidak, itu jawabannya iye arimasen. Kemudian diikuti pola kalimat yang negatif. Berarti iye arimasen, kora wa arimasen. Paham ya sampai sini ya? Kita langsung ke contoh percakapannya. Di sini ada A dan B. A itu memesan makanan. Yang pertama itu dia menanyakan dulu, sumimasen, makanan atau minuman. Wa arimasu ka? Misalnya contohnya mau menanyakan jus. Jus, apakah ada jus? Berarti sumimasen, jus wa arimasu ka? Nah, dibagi dua. Di sini kalau misalnya jawabannya ada dan ada jawabannya yang tidak ada. Kita ke jawabannya yang ada dulu ya. Yang B itu berarti yang pelayannya. Ini karena ada jadi jawabannya hai arimasu. Kemudian A menjawab, ja, makanan atau minuman tadi minumannya jus ya. Jusu o. Jumlahnya misalnya 1. Hitatsu kudasai. Berarti baiklah, jus 1 ya. Nah, kemudian yang B-nya menjawab, yang pelayannya tadi menjawab, hai kasiko marimashita, artinya baik, mohon ditunggu. Nah, di sini ada catatannya ya. Kasiko marimashita itu diucapkan pelayan ketika sudah memahami keinginan atau pesanan tamu. Jadi kalau misalnya sudah tahu itu tamunya mau apa, biasanya pelayan dalam bahasa Jepang itu bilang, hai kasiko marimashita. Selanjutnya kita ke yang jawabannya tidak ada. Tetap ya, pertanyaannya yang pertama itu sumimasen, jusu wa arimasu ka? Karena ini tidak ada, berarti jawaban pelayannya sumimasen arimasen, artinya maaf tidak ada. Kemudian dijawab so desu ka? Kemudian kalian juga bisa memesan minuman yang lain. Kalau misalnya jus nggak ada, berarti coba Coca-Cola ada atau enggak ya. Berarti di sini jawabnya ja, kora wa arimasu ka? Apakah ada cola? Kalau misalnya jawabannya ada, kembali lagi ke yang percakapan yang tadi ada. Oke, dapat dipahami? Kalau misalnya tidak paham, kalian bisa berkomentar di kolom komentar yang ada di video ini ya, yang di YouTube-nya. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke slide berikutnya. Untuk pola kalimat yang kedua ini, pola kalimatnya digunakan untuk menyatakan jumlah makanan atau minuman yang akan dipesan. Pola kalimatnya yaitu kata benda makanan atau minuman ditambahkan partikel o, kemudian ditambahkan kata benda jumlahnya, lalu ditambahkan kudasai. Contohnya, kora o futatsu kudasai. Tolong 2 Coca-Colanya. Soalnya kan futatsu itu 2 buah. Kora itu Coca-Cola, kudasai itu untuk meminta tolong. Jadi memakai kudasai. Kora o futatsu kudasai. Tolong 2 Coca-Colanya. Kalau misalnya meminta 3 tolong 3 mie ayam. Berarti mie ayam o mitsu kudasai. Baik, dapat dipahami atau tidak? Kalau misalnya kalian tidak paham, kalian bisa berkomentar di video ini ya, di YouTube-nya, atau misalnya kalian mengetikkan pesan di diskusi pada Eduku. Baiklah, untuk materi kali ini Sensei cukupkan sekian. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan, kalian bisa berkomentar di kolom YouTube atau di kolom diskusi di Eduku. Minasan koradewa warimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.